Bayangin sebentar, suara gemuruh penonton yang riuh, sorotan lampu panggung yang benar-benar menyilaukan. Nah, hari ini kita bakal langsung ngebongkar sebuah koneksi artistik yang jujur aja luar biasa banget. Koneksi antara ikon musik kita, Agnes Mo, dan sang raja pop dunia, Michael Jackson. Ini bukan sekedar cerita soal fans yang ngefans sama idolanya ya. Nggak sama sekali. Ini tentang gimana pengaruh seorang legenda itu benar-benar nyiptain efek domino yang nyata, bahkan sampai melintasi generasi. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke. Kita langsung masuk lebih dalam nih. Agnes Mo tuh secara terang-terangan ngelihat Michael Jackson itu bukan cuma sekedar idola. Sama sekali bukan. Dia justru nyebut MJ sebagai mentor vokal dan panutan utamanya. Kalian tahu kan bedanya? Kalau cuma mengidolakan, kita tuh biasanya sekedar kagum dari jauh aja. Tapi, kalau jadiin seseorang sebagai mentor, apalagi tanpa pernah ada di ruangan yang sama, itu artinya kamu benar-benar ngebedah, mempelajari secara sistematis, dan nyerap esensi dari setiap karya mereka buat dijadiin fondasi senimu sendiri. Dan benaran deh, tingkat dedikasi persis seperti inilah yang ditunjukin sama Agnes. Sekarang, coba kita turunin sedikit temponya, karena kita mau fokus ke aspek teknis yang benar-benar krusial. Agnes Mo ini menyelami musikalitas seorang Michael Jackson dengan tingkat keseriusan yang luar biasa banget. Dia nggak cuma sekedar niruin gaya nyanyinya loh, tapi benar-benar intensif mempelajari dua pilar utamanya, teknik vokal yang super presisi dan penjiwaan emosional yang selalu MJ tuangin di setiap nadanya. Ini butuh fokus yang nyaris spiritual, semacam bentuk penghormatan tertinggi terhadap seni bernyanyi, di mana setiap tarikan napas, setiap jeda, sampai setiap getaran suara itu harus punya makna emosional yang mendalam biar bisa benar-benar nyentuh hati pendengarnya. Dan yang menarik banget, hal ini dengan brilian mengilustrasikan betapa komprehensifnya proses belajar seorang Agnes Mo. Studinya itu benar-benar nyakup seluruh spektrum musik sang legenda. Bayangin aja, di satu sisi, dia ngebedah kerentanan intim dari lagu-lagu baladanya MJ. Menguasai kedalaman emosional Michael Jackson itu kan jelas bukan tugas gampang ya. Terus di sisi lain, dia juga nyerap abis-abisan energi yang sangat eksplosif, ketukan ritmis yang rumit dan dinamika tajam dari lagu-lagu berirama cepat atau uptempo. Rentang pembelajaran yang sangat kontras ini ngebuktiin gimana holistiknya pendekatan dia dalam bermusik. Nah, sekarang kita balikin lagi energi panggungnya. Kalian mungkin mikir, apa semua studi vokal dan penjiwaan di ruang latihan yang sunyi itu berhenti sampai di situ aja? Oh, jelas enggak. Hasil dari studi intensif ini tuh secara nyata diterjemahin jadi aksi panggung yang benar-benar spektakuler. Agnes Mo nggak nyimpen ilmunya cuma buat dirinya sendiri. Dia sering banget ngidupin lagi lagu-lagu Michael Jackson di tengah-tengah pertunjukannya. Dia ngabungin teknik mumpuni yang udah dipelajari dengan karismanya sendiri yang emang luar biasa. Hasilnya, sebuah performa bertenaga yang selalu berhasil bikin merinding dan memukau audiens dimanapun dia manggung. Dan puncaknya nih, perwujudan apresiasi ini meledak di tahun 2009. Ini adalah momen yang sangat masif dan penuh makna. Di berbagai acara besar waktu itu, Agnes Mo ngasih penampilan tribut atau penghormatan yang emosional banget. Dan dia secara khusus ngebawain lagu yang super ikonik serta punya makna kultural yang dalam banget, yaitu Heal the World. Jujur aja, penampilannya waktu bawain lagu ini tuh bukan sekedar ajang pamer vokal. Itu adalah demonstrasi nyata tentang seberapa dalam pesan perdamaian dan kemanusiaan dari sang mentor udah bener-bener meresap ke dalam DNA musikalitas orang Agnes Mo. Sekarang, mari kita lanjut dan lihat gimana semua ini berkembang. Coba deh kalian renungin ini sejenak. Gimana ceritanya sebuah rasa kagum yang murni di ruang latihan bisa tiba-tiba bermanifestasi ke dalam kejamnya mesin industri bisnis musik global? Dari cuma sekedar penghormatan musikal di atas panggung, langkah strategis apa sih yang selanjutnya diambil di balik layar industri raksasa ini? Nah, bersiaplah karena jawabannya bakal bikin kalian takjub. Nah, yang benar-benar bikin narasi ini makin menarik adalah gimana koneksi yang awalnya tak kasat mata itu perlahan terwujud secara profesional. Agnes Mo menjalin kerjasama dengan perusahaan rekaman raksasa Sony/ATV. Kalian mungkin mikir, kenapa ini penting banget? Karena Sony/ATV itu adalah label yang berafiliasi langsung dengan manajemen Michael Jackson. Ini adalah perusahaan yang tugasnya menjaga dan menaungi katalog lagu-lagu legendaris sang mentor. Bayangin aja, berada di satu rumah yang sama dengan karya-karya panutan terbesarnya, ini adalah sebuah pencapaian yang benar-benar epik. Dan pastinya, koneksi dengan label raksasa ini jelas bukan kebetulan semata ya. Ini tuh tercatat sebagai langkah strategis yang amat sangat krusial buat ngebangun dan memperluas karir internasional Agnes Mo. Dengan bernaung di bawah payung afiliasi industri yang sekuat itu, dia otomatis dapat akses, dapat jaringan, dan pastinya pijakan yang super kokoh buat nembus pasar global. Ibaratnya nih, kerja kerasnya ngebedah musik sang legenda selama bertahun-tahun, sekarang benar-benar ngebuka pintu gerbang dunia buat dia dan ngasih platform internasional yang selaras sama ambisi besarnya.
Tapi tunggu dulu, mari kita tarik mundur sedikit narasinya. Karena kalian harus ingat satu hal, kita nggak mungkin bisa bersinar di level elit global cuma modal koneksi label doang. Mustahil. Kunci penentunya itu balik lagi ke dedikasi dan profesionalisme. Di balik semua keglamoran panggung, ada pengorbanan yang nggak pernah dilihat sama publik. Ada jam-jam latihan yang nyiksa banget dan nggak kenal lelah, serta komitmen absolut buat selalu beroperasi di standar tertinggi tingkat dunia. Dan saat kita meletakkan etos kerja Agnes Mo berdampingan langsung dengan dedikasi seni Michael Jackson, wow, korelasinya tuh benar-benar nggak terbantahkan. Para pengamat musik tuh sering banget takjub ngelihat betapa perfeksionisnya Agnes Mo pas merancang setiap detail penampilannya. Dan secara refleks, mereka langsung diingetin lagi sama sosok Michael Jackson. MJ kan emang terkenal banget ya dengan dedikasinya yang legendaris, bahkan kadang nyaris di luar nalar terhadap seni pertunjukan. Semangat api yang sama ternyata mengalir sangat kuat pada generasi yang sama sekali berbeda. Jadi, poin krusial dari semuanya ini adalah ngelihat gimana fakta-fakta ini menyatu dan ngebentuk sebuah siklus utuh dari efek domino. Semuanya dimulai dari memilih seorang mentor vokal dari kejauhan. Lalu diwujudkan lewat penampilan tribute di tahun 2009, kemudian berevolusi menjadi koneksi industri kelas dunia bersama Somy/ATV, dan yang paling penting, semua itu direkatkan oleh satu benang merah yang nggak terputus, dedikasi seni yang tak tergoyahkan. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, sambil ngebayangin suasana panggung yang megah dan lampu sorot yang mulai perlahan-lahan meredup, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan mendalam ini. Apa sih dampak global yang sebenarnya ketika dedikasi absolut pada seni pertunjukan itu berhasil diwariskan secara nyata melintasi zaman dan generasi? Meskipun sang legenda udah nggak ada, warisannya, tekniknya, dan semangatnya itu terbukti nggak pernah padam. Karya-karya itu terus beresonansi, nemuin kehidupan baru, dan menggema lantang lewat artis-artis brilian yang berdedikasi tinggi seperti Agnes Mo. Teruslah mencari tahu, teruslah terinspirasi, dan sampai jumpa di penjelasan luar biasa kita berikutnya.